Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sedulurku sekalian, wacana terkait dengan pengenaan PPN, pajak pertambahan nilai terhadap sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan ramai diperbincangkan publik beberapa hari terakhir ini. Hal ini muncul gara-gara apa? Gara-gara bocornya draft revisi Undang-Undang KUP, yaitu undang-undang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini bocor ke publik. Pengenaan PPN terhadap sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan itu bisa dipahami dari redaksional pasal 44E. Di mana redaksional ini, klausul ini mengubah ketentuan pasal 112 angka 2, ayat 2 dan ayat 3 dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pasal 112 Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sendiri itu mengubah sejumlah ketentuan dari Undang-Undang KUP yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Poin pokoknya di dalam revisi Undang-Undang KUP yang baru itu sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan itu dikenai PPN, pajak pertambahan nilai. Apa sih sebenarnya latar belakang kemudian rezim negeri ini akan merevisi Undang-Undang KUP ini? Ternyata itu tidak bisa dipisahkan dari dampak pandemi COVID-19 yang semakin memperburuk keadaan ekonomi negeri ini, yang akhirnya mempengaruhi pendapatan negara. Mempengaruhi pendapatan negara, di mana pendapatan negara itu semakin berkurang. Untuk merespon kondisi ini, maka kemudian rezim penguasa itu berpikiran untuk membuat kebijakan perpajakan yang mampu untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan negara dengan memperluas basis pajak dan menaikkan tarif pajak. Akhirnya apa? Banjir kritik dari berbagai pihak pun bermunculan. Sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang seperti menyalahkan bocornya draft revisi Undang-Undang KUP seharusnya tak sepantasnya ini dilakukan. Karena publik punya hak untuk mengetahui rencana kebijakan yang akan berdampak penting, berdampak besar pada mereka, berdampak besar pada publik. Direktorat Jenderal Pajak seperti ingin menenangkan massa, ingin menenangkan publik dengan memberikan sedikit penjelasan yang poin pokoknya kira-kira beginilah ya. Sembako yang akan dikenai PPN adalah sembako yang premium, misalnya beras premium. Sementara beras yang atau sembako yang ada di pasar tradisional, beras biasa misalnya, ya tidak akan dikenai PPN katanya. Jasa pendidikan yang akan dikenai PPN adalah jasa pendidikan yang berbiaya tinggi katanya. Sementara sekolah negeri dan jasa pendidikan yang berbiaya rendah ya tidak akan dikenai PPN. Itu penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak ini menurut saya belum bisa dikatakan fix, belum bisa dikatakan clear, atau lebih jauhnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang belum ada legal formal yang secara clear, secara fix memperjelas soal ini. Yang sudah jelas clear adalah adanya revisi Undang-Undang KUP yang akan mengenai pada sembako, pada pendidikan, dan pada kesehatan itu akan dikenai PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana kita bisa percaya bahwa suatu ketika bahwa sembako, kesehatan, dan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tak akan dikenai PPN. Sejauh mana kita bisa percaya terhadap hal ini? Apalagi bila kita mengingat bahwa penerimaan perpajakan, penerimaan pajak itu menjadi sumber utama pendapatan negara, pendapatan negeri ini. Peningkatan penerimaan perpajakan juga menjadi kunci penting keberhasilan untuk normalisasi anggaran pemerintah yang saat ini terdampak oleh COVID-19. Pertanyaannya, apakah begini cara mengelola negara? Sementara di sisi yang lain muncul ironi. Rakyat banyak dihadapkan beban hidup yang sama, semakin berat. Ada yang di PHK, pendapatannya menurun karena dampak pandemi COVID-19. Sementara pemerintah cenderung abai terhadap pemenuhan hajat hidup rakyat. Bahkan
bantuan sosial, bansos untuk COVID-19 untuk rakyat 100 triliun itu pun dikorupsi. Ini sungguh sangat ironi. Tambah ironi lagi, di tengah kondisi demikian, rezim penguasa justru menambah berat beban kehidupan rakyat dengan memperluas dan meningkatkan berbagai pungutan pajak. Ini sungguh sangat zalim. Rakyat dikejar-kejar pajak. Sementara di sisi yang lain, kekayaan barang tambang, sumber daya alam yang melimpah justru dinikmati oleh perusahaan asing. Seperti misalnya, contoh multinational corporation Freeport. Cadangan terbukti yang dikuasai oleh Freeport yang total potensi pendapatannya bisa mendekati 2.000 triliun bukan diakhiri kontraknya, tapi malah akan diperpanjang. Ini sungguh sangat ironi. Di satu sisi rakyat digenjot untuk membayar pajak. Pada saat yang sama, pemerintah semakin mudahnya mengobral kekayaan alam dan barang-barang tambang dengan harga murah. Hal itu dilakukan melalui proyek privatisasi dan swastanisasi, yaitu penyerahan pengelolaan sumber daya alam ke swasta, khususnya asing melalui peningkatan investasi yang dilegalkan melalui misalnya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang SDA, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Penanaman Modal, dan lain-lain. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada negeri ini? Apakah begini cara mengelola negara? Inilah sistem kapitalisme yang merusak negeri ini. Inilah tata kelola kapitalisme yang terus dipertahankan di negeri ini. Negara dibangun dengan basis pajak dan utang. Negara dibangun dengan penindasan pada rakyat dengan beban pajak. Sementara sumber daya yang berlimpah diprivatisasi demi kepentingan para kapitalis lokal dan para kapitalis transnasional. Seorang ahli pemerintahan barat, Arthur van der Bilt, mengatakan, pajak adalah urat nadi, lifeblood pemerintah. Sebab itulah dalam sistem ekonomi kapitalisme, berbagai pungutan pajak digencarkan. Bahkan warga miskin juga akan dikejar berbagai pungutan pajak. Di forum yang baik ini, saya ingin menyampaikan pada seluruh rakyat Indonesia, saatnya ganti sistem. Izinkan kami tawarkan sistem Islam sebagai pengganti kapitalisme untuk semua, untuk Muslim maupun non-Muslim. Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Islam telah menetapkan bahwa sumber utama pendapatan negara bukan pajak. Kas negara dalam Baitul Mal, dalam sistem pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah, itu memiliki sumber pemasukan yang tetap. Seperti misalnya zakat, jizyah, kharaj, usyur, harta kepemilikan umum seperti tambang, migas, mineral, batu bara, dan lain sebagainya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian anfal, ghanimah, fa'i, humus, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Sumber pemasukan yang banyak ini sudah amat besar dan mampu untuk mencukupi kebutuhan umat, kebutuhan rakyat. Tak perlu lagi ada pungutan-pungutan lain, pungutan-pungutan yang batil di luar ketentuan syariah. Memang ada kalanya negara itu dibolehkan untuk memberlakukan pajak atau doribah. Tapi tentu konsepnya jauh berbeda dengan sistem kapitalisme sekarang ini. Pajak atau doribah dalam Islam itu hanya diberlakukan saat negara benar-benar dalam kondisi krisis keuangan. Sementara di sisi yang lain negara punya kewajiban untuk dipenuhi. Untuk bayar gaji, untuk pos-pos pengeluaran terkait dengan bencana, terkait dengan jihad fisabilillah, kemudian terkait dengan pemenuhan fakir miskin misalnya. Maka saat itu boleh dilakukan penarikan pajak atau doribah. Tapi pungutan ini bukan permanen, bukan rutin terus-menerus, tapi sifatnya temporer saja. Ketika memang kondisi kas negara di Baitul Mal, kas khilafah di Baitul Mal kosong, dalam kondisi tidak aman. Kalau kondisinya aman, maka sudah dihentikan tuh pajak, nggak boleh diteruskan lagi. Itu poin pertama. Poin yang kedua,
objek pajak di dalam Islam pun berbeda dengan konteks kapitalisme. Kalau kapitalisme siapa saja bisa dikenain pajak dan semuanya dikenain pajak. Dalam Islam, pungutan pajak atau doribah ini tidak diambil dari semua warga negara. Warga negara non-muslim atau ahlud dhimmah itu tidak dikenai pajak, tidak dikenai doribah. Ini catat secara khusus ya. Kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum warga negara non-muslim dalam daulah khilafah, ahlud dhimmah tidak akan dikenai pajak. Mereka hanya dikenai jizyah sebagai bentuk perlindungan terhadap harta dan jiwa mereka. Itu pun disesuaikan dengan kemampuan mereka. Pajak di dalam Islam itu hanya dibebankan pada warga muslim. Warga muslim pun yang kaya, bukan yang miskin gitu. Dengan aturan seperti ini, keadilan akan tercipta. Kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dengan jaminan dari negara. Mereka tidak dipersulit dengan berbagai pungutan pajak seperti yang terjadi pada konteks kapitalisme sekarang ini. Saatnya ganti sistem sekali lagi. Izinkan kami tawarkan sistem Islam dengan tegaknya syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah sebagai pengganti kapitalisme untuk semua. Syariah Islam dalam naungan khilafah untuk semua, muslim maupun non-muslim. Di kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan nasihat pada para penguasa. Wahai para penguasa, ingatlah hadis riwayat Muslim ini. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Wahai rakyat Indonesia, tetaplah kritis pada penguasa zalim. Teruslah lakukan muhasabah lil hukam. Nasihati para penguasa-penguasa yang zalim itu tanpa kekerasan. Semoga Allah memberkahi rakyat Indonesia dan segera tegak syariah Islam kafah dalam naungan khilafah sebagai pengganti kapitalisme perusak kapitalisme yang membebani rakyat dengan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.